Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Danielika Hurnisa, asal kelas saya dari TPB 15. Prodi saya Administrasi Publik dan NIM saya 254111017. Dengan siapa saya berbicara hari ini? Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Dia Kesha Latifah. Kalian bisa panggil aku Kay aja. Oke, Kakek, salam kenal ya Kakek. Iya, halo. Kenapa saya mewawancarai kakek ini? Karena kakek ini salah satu mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional. Jadi pastinya akan menjurus juga dengan nilai Pancasila yang ada di negara ini. Betul. Oke, baik, langsung saja kita akan memulai sesi wawancara ini. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, kita ada dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa berita yang salah satunya ini di beberapa daerah masih terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah tertentu karena perbedaan keyakinan. Padahal Undang-Undang Dasar dan Pancasila menjamin kebebasan menjalankan agama masing-masing. Kasus toleransi ini menimbulkan keresahan dan potensi memecah kerukunan antar umat. Nah, menurut kakek ini, apa yang harus dilakukan agar semua umat beragama mendapatkan hak yang sama dalam beribadah? Oke, baik. Menurut saya kuncinya adalah saling menghormati sesama keyakinan ya. Ditambah pemerintah dan tokoh masyarakat juga harus aktif memberikan pemahaman bahwa Indonesia itu majemuk gitu. Jika ada perbedaan harus diselesaikan dengan dialog, bukan dengan larangan atau kekerasan. Ketuhanan yang Maha Esa berarti kita tuh beriman, tapi juga menghormati iman orang lain. Begitu Kak. Baik, jadi toleransi yang paling utama ya. Betul. Oke, baik. Untuk sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita mempunyai isu yang sangat genting saat ini, yaitu kasus bullying. Kasus bullying ini di sekolah masih sering ditemukan juga, bahkan menyebabkan korban trauma. Perilaku yang merendahkan martabat manusia bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mengapa sih bullying menjadi tantangan besar bagi penerapan nilai kemanusiaan? Oke. Karena menurut saya bullying itu merampas hak seseorang untuk merasa aman dan merasa dihargai juga. Pendidikan karakter juga tuh harus diperkuat juga ya. Seperti guru dan orang tua juga harus bekerja sama. Semua warga juga harus mengingat bahwa manusia itu memiliki martabat yang sama. Jadi tidak boleh ada tindakan yang saling menyakiti fisik maupun mental satu sama lain, teman-teman. Iya, baik. Iya. Jadi stop bullying ya teman-teman. Itu perilaku yang tidak baik ya. Perilaku yang baik yang bisa menyakiti fisik maupun mental seseorang. Iya, betul. Gitu ya kakek. Iya. Oke. Untuk sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, kita punya berita yang sedang hangat juga, yaitu ujaran kebencian dan provokasi di media sosial itu meningkat, memicu perpecahan antar kelompok masyarakat. Hal ini dapat mengancam persatuan bangsa jika dibiarkan. Nah, menurut kakek, bagaimana media sosial mempengaruhi persatuan Indonesia? Oke. Media sosial itu tuh bisa menyatukan dan bisa memecah belah juga ya. Jika digunakan untuk menyebarkan hoaks atau berita yang tidak benar gitu dan mengujar kebencian juga. Kita juga perlu bijak dalam berbicara dan menyaring informasi tertentu. Semangat persatuan harus dikedepankan agar perbedaan menjadi kekuatan bukan sumber permusuhan. Jadi bijaklah bermedia sosial karena semuanya itu bisa menjadikan pemecahan juga gitu. Jika tidak dilakukan dengan bijak. Ya, seperti itu. Nah, untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut berita yang saya temukan, ada keputusan pemerintah daerah yang sering dianggap kurang melibatkan masyarakat dalam bermusyawarah. Aspirasi publik harus didengar agar kebijakan tidak merugikan kelompok tertentu. Mengapa sih musyawarah dalam setiap keputusan publik itu sangat penting? Karena setiap masyarakat itu punya kebutuhan dan hak
untuk bersuara seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Tanpa musyawarah, keputusan bisa berat sebelah dan menimbulkan sebuah konflik. Musyawarah itu bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, data yang jelas, dan mendengar semua pihak sehingga lahir keputusan yang adil. Jadi kita juga harus bijak untuk bermusyawarah juga, Mengambil keputusan juga, melihat data-data yang jelas juga, biar nanti tidak ada perselisihan dalam bermusyawarah itu ya Kak. Iya, betul banget. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini kita di sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada nih berita yang isunya itu masih banyak masyarakat terutama di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan. Ketimpangan ekonomi ini menunjukkan bahwa keadilan sosial itu belum merata. Oke, menurut kakek nih, apa sih langkah-langkah yang perlu dilakukan agar keadilan sosial itu benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Oke, pertama pemerintah itu harus memperkuat pemerataan bangunan dari infrastruktur, bantuan sosial agar tepat sasaran, pemberdayaan UMKM juga ya, serta peningkatan kualitas pendidikan. Masyarakat juga harus aktif mengembangkan potensi daerah jika semuanya terlibat. Manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya di kota besar saja. Jadi ini bisa menjadi PR juga gitu Ya. ya bagi pemerintah untuk bisa meratakan semuanya, mulai dari pendidikannya, infrastrukturnya, dan juga kesehatannya juga itu sendiri. Betul. Oke, segitu saja wawancara kali ini. Terima kasih untuk kakek sudah bisa menyempatkan waktu untuk saya Sama-sama, wawancara kali ini. sama-sama. Apakah ada kata-kata terakhir? Stop bullying ya teman-teman. Baik, itu saja wawancara di pertemuan Pancasila ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.